Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Informasi pertama saudara, akibat cuaca buruk, anggota tim SAR Maumere yang akan berangkat menuju Adonara untuk membantu pencarian dan juga evakuasi korban banjir bandang terhambat dan harus turun di pelabuhan terdekat dengan melanjutkan perjalanan darat. Cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur 4 hari belakangan membuat semua pelayaran dihentikan untuk sementara. Hal ini dilakukan karena kondisi gelombang yang cukup tinggi. Sukarelawan dan petugas yang akan membantu di lokasi bencana terpaksa menumpang kapal menuju pelabuhan terdekat dan kemudian melanjutkan perjalanan darat menuju lokasi bencana yang memakan waktu 2 jam. Hal ini cukup menghambat pergerakan tim yang akan membantu di lokasi bencana. Penyelamatan. Sementara itu saudara, hujan deras tidak hanya menyebabkan banjir bandang tetapi juga memunculkan banjir lahar hujan. Banjir lahar hujan ini menerjang 4 desa di Kabupaten Lembata. Data dari BPBD Kabupaten Lembata, akibat banjir lahar dingin setidaknya 24 warga meninggal dunia dan puluhan warga dinyatakan hilang. Banjir lahar hujan yang berasal dari puncak Gunung Ilelewotolok ini merupakan efek dari badai siklon tropis yang menyebabkan curah hujan tinggi dan membuat tumpukan lahar dingin di puncak Gunung Lewotolok longsor. Kita pantau kondisi terkini di sana bersama dengan jurnalis Kompas TV Citos Natun yang akan melaporkan kondisi pasca banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Citos, selamat siang. Bagaimana proses pencarian saat ini dan apa kendala yang dialami oleh tim pencari? Selamat siang, Maidop dan saudara. Memang hingga saat ini para petugas berupa tim dari Kepolisian Flores Timur dan juga dari sejumlah relawan sudah diberangkatkan tadi barusan 30 menit yang lalu untuk melakukan proses evakuasi dan pencarian korban yang dinyatakan hilang. Memang mereka kali ini agak kesulitan untuk sampai ke lokasi kejadian karena cuaca ekstrim yang masih terjadi hingga saat ini di Kabupaten Flores Timur. Mereka harus menempuh perjalanan darat juga setelah tiba di pelabuhan terdekat dan untuk sampai ke sana ya memakan waktu hingga 2 jam lamanya. Untuk personil sendiri, tim SAR sudah terlebih dahulu sampai ke lokasi pada malam kemarin. Dan untuk logistik sendiri, pemerintah Kabupaten Lembata tengah mempersiapkan kapal khusus untuk mengangkut kebutuhan logistik yang harus diberikan kepada para pengungsi di sana. Maidop. Citos, bantuan apa yang paling dibutuhkan oleh warga dan apakah semua warga yang terdampak ini semuanya atau seluruhnya mengungsi? Baik, Maidop, dari hasil pantauan kami dan informasi yang kami peroleh, hingga saat ini seluruh warga yang ada di Pulau Adonara yang terdampak banjir bandang sudah diungsikan di beberapa titik lokasi yang disiapkan oleh Pemkab Protim. Ada juga sebagian warga yang sudah mengungsi secara mandiri di rumah-rumah kerabat di desa tetangga terdekat. Dan untuk saat ini yang paling dibutuhkan oleh warga di sana adalah selimut dan obat-obatan yang memang masih sangat minim. Dan juga pemerintah Kabupaten Flotim juga kesulitan untuk membuka akses jalan karena itu diperlukan alat berat. Berdasarkan laporan yang kami terima ada tiga jembatan yang rusak di sana yang putus total sehingga menghambat seluruh mobilisasi baik untuk evakuasi dan pencarian korban serta mobilisasi para pengungsi dari dan ke tempat pengungsian. Maidop. Infrastruktur juga rusak, jembatan penghubung juga rusak di sana. Citos, dari bencana lahar hujan yang terjadi di Lembata, informasi terkini dari sana apakah proses pencarian masih berlangsung dan ada berapa korban yang sudah ditemukan sejauh ini, Citos? Baik, Maidop, untuk banjir lahar dingin yang terjadi di Kabupaten Lembata berdasarkan laporan yang kami terima dari pihak
Pemkab Lembata sendiri, saat ini berdasarkan data yang tadi malam sudah ada 17 orang yang meninggal dunia, yang terkonfirmasi meninggal dunia. Sementara masih ada puluhan lainnya yang masih dinyatakan hilang, dan sampai saat ini pihak Pemkab Lembata sendiri tengah melakukan proses evakuasi, dan Pemkab Lembata sendiri sudah mengerahkan sejumlah alat berat untuk membuka akses ke sana guna memperlancar mobilisasi tim untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban di sana. Untuk sementara sudah ada 300-an lebih pengungsi yang mengungsi di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh Pemkab Lembata. Dan karena itu diharapkan ada bantuan dari pemerintah pusat agar dapat menangani para pengungsi yang kini mendiami posko-posko pengungsian. Maidop. Bantuan dari pemerintah pusat dan kemudian juga tadi ada sejumlah makanan, selimut, alas tidur yang paling dibutuhkan oleh masyarakat warga terdampak, dan utamanya bisa membantu membuka akses karena kondisi cuaca yang buruk mengharuskan tim pencari ini juga melewati jalan darat. Terima kasih laporan Anda, Citos Natun, melaporkan langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.